Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada malam hari ini memberi kita kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Dan tidak lepas pula kepada masyarakat RT 6 khususnya untuk bersama-sama mendukung dan membantu di dalam Bapak Sabari melaksanakan tugas sebagai Ketua RT kembali. Terlebih untuk meningkatkan kesejahteraan yang ada di RT 6 RW 3. Sekarang beralih saya ke Dinas Sosial menjadi petugas atau penyuluh sosial masyarakat. Tugas saya adalah untuk menyampaikan penyuluhan tentang permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, sekaligus malam hari ini saya hadir di sini untuk menyampaikan sedikit saja tentang permasalahan-permasalahan sosial yang sekarang sedang ramai dibicarakan. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sekarang saya juga ditunjuk dari Dinas Sosial, khususnya untuk Kelurahan Balidono, untuk menjadi pendata PMKS. PMKS, jenengan tahu apa enggak ya? PMKS itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang jenisnya ada 26. Salah satunya adalah fakir miskin. Nah, pendataan PMKS itu nanti sebagai acuan atau dasar untuk pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan program bantuan. Nah, jadi di Kementerian Sosial juga melalui Dinas Sosial Kabupaten itu ada yang namanya updating data. Nah, updating data sekarang setahun itu adalah 4 kali. Kalau dulu cuma 2 kali, jadi 6 bulan harus update. Sekarang 4 kali dalam setahun. Jadi nanti Pak Bari sebagai RT yang terpilih lagi untuk bisa membantu saya mengupdate data PMKS, Pak. Termasuk juga mungkin RT yang lain yang mungkin malam hari ini juga hadir. Sekaligus saya menyampaikan penyandang masalah kesejahteraan sosial PMKS. Nah, itu ada 26 jenis, Pak. Nanti saya lagi mau membuat untuk formatnya. Saya minta tolong nanti untuk masing-masing RT bisa mengisi atau mendata supaya yang namanya program bantuan dari pemerintah melalui Kementerian Sosial tidak salah sasaran atau bisa tepat kepada sasaran. Jadi nanti mohon para ketua RT mungkin yang hadir malam hari ini, juga Pak RW, untuk menyampaikan ke RT yang lain yang tidak bisa hadir untuk pendataan PMKS. Ya, nanti saya kasih kriterianya, atau ada 26 itu nanti silakan bisa dicek di lingkungan panjenengan masing-masing, di lingkungan RT masing-masing. Mungkin ada yang disabilitas, kemudian juga mungkin ada anak terlantar, ada anak jalanan, ada anak nakal, ada balita terlantar, ada lansia terlantar, kemudian juga ada wanita rawan sosial, korban bencana, juga mungkin ada yang namanya bekas atau ex warga binaan, dan juga ada pula yang namanya itu penyalahgunaan obat narkotika. Ya, jadi kalau ada, kalau nggak ada nggak usah ditulis, nggak usah diisikan. Nanti formnya baru saya bikin tadi belum selesai, nanti saya akan copy dulu sejumlah beberapa RT yang ada. Nanti bisa digandakan juga kalau mungkin kolomnya kurang. Nah, itu nanti untuk acuan, Pak.
untuk dasar penyampaian program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial. Ya, jadi yang fakir miskin, yang namanya fakir miskin itu kriterianya kalau tidak salah adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau yang punya pekerjaan tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar. Itu yang disebut fakir miskin. Ya. Kalau menurut BPS itu ada 14 kriteria, Pak. 9 kriteria itu bisa masuk dikategorikan fakir miskin. Nanti kalau mau minta datanya saya punya kriteria-kriterianya untuk Pak RT, bisa nanti menghubungi di kantor kelurahan. Karena di kantor kelurahan ada yang namanya puskesmas, Pak. Bu, sampun ngertos nggih puskesmas? Dari ngertos? Di kelurahan ada yang namanya puskesmas, Pak. Pusat Kesejahteraan Sosial. Ya. Ada petugasnya nanti. Di sana ada yang namanya koordinator puskesmas, itu adalah kasih keserahnya, yaitu Bapak Didi. Kemudian ada petugas front office, itu yang menerima laporan pengaduan panjenengan, itu Ibu R.A. Aditya Kusumastuti atau Mbak Dita, biasanya disebut Mbak Dita. Kemudian ada petugas back office, yaitu Bapak Widodo. Nah, nanti jenengan yang merasa memang ada di 26 PMKS, jenengan bisa mengadu ke sana dengan membawa persyaratan fotokopi KK dan KTP. Kemudian misalnya panjenengan sudah masuk di dalam PMKS tapi belum pernah mendapat program, nah nanti bisa untuk dicatat sebagai pelaporan, nanti akan diteruskan ke SLRT yang ada di tingkat kabupaten. Sistem layanan rujukan terpadu itu di Dinas Sosial Kabupaten. Nah, nanti apabila panjenengan kok belum masuk dalam DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial, kalau dulu namanya BDT, basis data terpadu, itu adalah data PMKS tadi. Nah, nanti jenengan bisa, misalnya jenengan supaya dimasukkan sehingga nantinya dapat menjadi sasaran untuk penyampaian program bantuan dari pemerintah. Melalui setelah terkumpul, nanti baru diadakan namanya muskel, musyawarah kelurahan, untuk menetapkan siapa-siapa yang masuk dalam DTKS. Untuk mengganti, mungkin ada yang di DTKS yang kemarin yang sudah meninggal, ya, karena ada bantuan kemarin namanya sudah meninggal tapi masih ada. Nah, karena belum ada updating data, Pak. Sebetulnya saya sudah mengadakan muskel Januari tanggal 13 dan saya sudah membuat berita acara bahwa yang meninggal itu berapa tanpa ada ahli waris, kemudian yang pindah berapa, kemudian yang mengusulkan untuk dimasukkan itu sudah ada. Dan saya sedang menunggu yang namanya surat tugas dari Dinas Sosial Kabupaten. Tetapi panjenengan besok ketabrak corona, Pak. Jadi saya belum bisa yang namanya verbal, verifikasi, validasi. Ya, jadi data yang diusulkan itu harus diverbal, Pak. Dikunjungi ke rumah-rumah, kemudian juga ditanyakan ada listnya, kemudian nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan difoto, Pak. Rumah panjenengan difoto dari depan, di dalam, kemudian kamar mandinya. Nah, itu untuk pengajuan nanti ke sana, sehingga kalau itu layak maka akan dimasukkan ke BDT atau DTKS, sehingga nanti benar-benar tepat kepada sasaran program bantuan dari pemerintah. Jadi begitu ya, sehingga kita sejak 2014 itu belum ada updating data, Pak Kelurahan Baidono. Datanya masih itu. Dan data kemiskinan
Kelurahan Balidono atau datanya BDT-nya, DTKS-nya itu sebanyak 1064 kalau tidak salah. Sehingga dikatakan Balidono garis merah kemiskinan. Untuk kelurahan kota itu Balidono dan Kelurahan Purworejo, sehingga banyak bantuan-bantuan pemerintah yang ditujukan ke Balidono. Ya, yang baru-baru ini ya ada pemugaran rumah swadaya BSPS. Ya di RW 3 ada. Ya ada kalau nggak salah tiga tempat. Di RT 1 ada, RT 5. Kemudian sebetulnya itu wilayahnya RT 6, tapi secara kependudukan RT 8. Ya. Di Balidono yang dapat bantuan stimulan perumahan swadaya atau disingkat BSPS tahun ini ada 18, terbagi di 10 RW. Sebetulnya saya mengajukan 30 nama, 30 kakak. Tetapi yang sanggup dengan swadaya hanya 18. Yang masuk kriteria juga hanya 18. Saya survei 30, tapi yang bisa, yang SK-nya keluar hanya 18. Dan sudah dimulai. Waktu pembangunan atau rehabnya ada 2 bulan. Nah, untuk RTLH yang APBD, Nuwun sewu, saya mohon maaf nih kepada warga, mungkin ada warga RT 6 yang kemarin diusulkan tetapi tidak bisa keluar. Ya karena sekali lagi dana yang dari APBD dialihkan ke penanganan COVID-19. Mohon maaf, saya sudah mengusulkan Pak, RW 3 itu ada beberapa orang. Tetapi sekali lagi karena untuk penanganan COVID, saya sudah buka rekening Pak. April itu harusnya cair, tetapi ketabrak lagi corona, jadi dibatalkan, bukan ditunda, tapi dibatalkan. Nah itu saya sempat juga kaget, saya jadi nggak bisa matur kepada bapak-bapak warga yang sudah saya usulkan, proposal saya sudah bikin dan sudah saya revisi berkali-kali, tapi pada akhirnya saya mendapat informasi bahwa itu dibatalkan. Mungkin tahun depan Pak, saya usulkan lagi yang untuk APBD kabupaten. Jadi itu ya, saya mohon sekali lagi pada bapak-bapak nanti yang ada Pak Ketua RT yang ada di RW 3, mungkin melalui Pak RW, nanti supaya bisa mencatat atau mendata yang benar-benar mereka adalah orang-orang yang membutuhkan dan perlu dibantu oleh pemerintah. Karena yang saya sampaikan juga berkali-kali ketika saya menyampaikan penyuluhan di warga, baik di pertemuan PKK, Dasawisma maupun di selapanan RT RW, saya menyampaikan supaya setiap ketua RT atau setiap RT RW itu punya data sendiri Pak, data kemiskinan PMKS itu Pak, supaya kalau ada suatu saat ada program, jenengan cepat sudah ada datanya ini loh. Nah, kejadiannya kan kemarin Pak, kita kan tidak menduga ketika ada suruh menyampaikan data. Nah itulah, maka penting itu data. Yang sudah dilaksanakan itu di RW 5 Pak. RW 5 itu sudah ada di pengurus RW, itu ada petugas untuk sebagai pendata, petugas mendata. Itu di RW 5 sudah ada. Dimulainya kemarin juga. Pas ada pemilihan ketua RW yang baru, langsung dibentuk juga pengurusnya atau petugas untuk pendata. Nah, harapan saya selain nanti RT bisa punya data, saya juga punya data Pak,
suatu saat ada program, saya langsung bisa menghubungi jenengan. Karena biasanya untuk program-program bantuan itu selalu lebih dahulu melalui WA daripada surat resmi. Dan itu biasanya mendadak, Pak. Yang berkali-kali saya seperti itu. Kayak kemarin misalnya dari pemberdayaan perempuan, itu ada program untuk membuat masker. Nah, saya yang ditunjuk, saya yang dihubungi untuk mengumpulkan sebanyak 70 orang anggota, satu kelompok 10 orang. Sehingga saya sendiri yang bingung cari, itu harus ibu-ibu yang kriterianya adalah peka. Peka tahu ya, Pak? Peka itu adalah perempuan kepala keluarga. Nah, artinya single parent. Artinya cerai hidup atau cerai mati. Nah, sekarang tidak ada istilah janda atau duda, Pak. Istilahnya cerai hidup, cerai mati. Nah, jadi itu keuntungannya kalau kita punya data, maka suatu saat dibutuhkan kita sudah punya, tidak usah bingung. Boleh isopo ya, sing lansia terlantar, siapa ya? Ada anak jalanan, ada anak nakal, ada rumah tidak layak huni. Nah, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan sehubungan dengan tugas dan pokok fungsi saya yang sekarang di Kelurahan Baidono. Saya kalau dulu sebagai Polmas, sekarang jadi Pensosmas. Saya adalah pekerja sosial. Awalnya saya dari PSM, pekerja sosial masyarakat. Lalu saya sebagai pendamping KUBE, kelompok usaha bersama, tahun 2015. Saya kemudian saya dipromosikan. Saya ikut lomba atau penilaian PSM berprestasi di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah berkat doa restu dan dukungan panjenengan seluruh warga Baidono, saya terpilih sebagai 5 terbaik atau ranking 5 terbaik tingkat Jawa Tengah sebagai pekerja sosial masyarakat. Tapi tanpa dukungan dari warga masyarakat, saya kira saya tidak mungkin bisa. Kemudian 2015 saya dipercaya untuk belajar di Kota Makassar, dan saya menjadi pendamping sosial untuk kelompok usaha bersama, mendampingi 4 kelurahan yang ada di Kecamatan Purworejo. Dan saya dipercaya sekarang sebagai Pensosmas, diteguhkan Desember tahun kemarin, Pak. Dan sebetulnya besok itu ada pertemuan di Klaten, saya tidak bisa ikut karena masih banyak pekerjaan di lingkungan yang harus saya selesaikan. Mendata PMKS yang ada di wilayah panjenengan masing-masing, karena yang tahu lingkungan adalah panjenengan, dan supaya program-program dari pemerintah melalui Kementerian Sosial itu bisa benar-benar tepat sasaran. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.